Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan baik Nur Iswan Channel, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas salah satu figur yang kerap kali tidak diperhitungkan orang. Bahkan akhir-akhir ini beredar secara luas dua video. Yang pertama, video beliau yang sedang membagi-bagikan kaos dan dianggap sedang agak marah-marah dengan wajah yang kurang bersahabat. Yang kedua, beredar juga cuplikan video tentang pidato menggunakan bahasa Inggris yang mungkin pronunciation-nya atau pembacaannya itu kurang tepat atau terbata-bata. Siapa lagi kalau bukan Mbak Puan Maharani. Nah, kemudian di berbagai survei juga Mbak Puan ini angkanya masih di bawah 5%. Tetapi Mbak Puan ini kan berasal dari partai pemenang pemilu, salah satu partai yang disegani di Indonesia, yaitu PDI Perjuangan. Nah, sementara kader PDI Perjuangan yang lain, yaitu Mas Ganjar Pranowo, itu surveinya kalau nggak nomor urut 1, nomor urut 2. Tapi kita tidak akan membahas Mas Ganjar Pranowo, tapi kita akan membahas bagaimana peluang dan membaca figur sekelas Mbak Puan Maharani. Kawan baik semua, Mbak Puan itu di tahun ini, beliau lahir di tahun 73, berarti tahun ini usianya 49 tahun. Berarti 2024 nanti kira-kira usianya kurang lebih ya 51 tahun. 51 tahun itu ya sudah matang, apalagi Mbak Puan ini sudah melewati berbagai jabatan. Sebelum menjadi ketua DPR sekarang, Mbak Puan itu di periode pertama Pak Jokowi itu menjadi Menko. Kemudian sebelumnya pernah menjadi ketua fraksi. Kemudian di internal PDIP sendiri, jenjang karirnya itu juga cukup teruji. Jadi dari parameter jam terbang sebagai politisi di internal PDIP maupun di legislatif di DPR, ia telah melewati berbagai ujian dan berbagai tempaan. Tak salah apabila ibundanya Bu Megawati memang mempersiapkan Mbak Puan itu dari jenjang yang paling bawah, dari sisi tangga-tangga politik. Nah, di birokrasi juga beliau sudah mengerti how to run the government di kementerian. Beberapa kementerian berada dalam koordinasinya karena dia sebagai Menko. Menjadi pertanyaan dan mungkin kebingungan orang dengan sederet jabatan-jabatan yang telah ia emban, itu kenapa surveinya tidak naik. Nah, itu mungkin ada banyak sebab. Satu hal juga mungkin Mbak Puan itu kan memang orangnya sepertinya itu apa adanya, tidak senang membuat citra-citra yang berlebihan. Dia ingin tampil apa adanya, tidak berlebihan, tidak
pura-pura gitu loh. Jadi ya natural aja. Sepertinya memang karakternya seperti itu. Padahal politik itu kadang-kadang penuh kemasan-kemasan dan pencitraan. Nah, kenapa saya sebutkan Mbak Puan ini punya efek dan nggak boleh diremehkan? Karena dia berasal dari partai yang paling disegani, yang sekarang itu memiliki kursi yang cukup dan jumlah suara yang cukup, sehingga partai ini di bawah kepemimpinan Ibu Megawati itu bisa tampil secara berdaulat dan mandiri, bahkan tanpa koalisi. Tetapi kalau tanpa koalisi ya biasanya ya resiko politiknya terlalu besar karena dukungan tidak secara luas. Nah, menjadi kompleks masalahnya ketika ada kader di dalam yang juga digadang-gadang atau menempati posisi teratas dalam berbagai survei. Nah, tetapi kalau analisa saya itu, kalau bukan sekarang Mbak Puan maju atau Ibu Ketua Umum mendorong Mbak Puan maju, terus mau kapan? PDI Perjuangan, Mbak Puan dan Ibu Megawati itu telah berkorban, saya kira, dalam tanda petik, dengan cara yang amat sangat bijaksana, itu memberikan kesempatan kepada Pak Jokowi untuk maju di tahun 2014, kemudian di tahun 2019 juga, gitu. Nah, sementara Pak Jokowi sendiri juga sudah mempersiapkan generasi berikutnya untuk tampil ketika dia menjabat. Ya, hitungan keluarga Pak Jokowi secara wajar dan dapat dimahami, kalau tidak dilandingkan sekarang, melandingkan anak mantunya sekarang, mau kapan lagi, gitu. Nah, Mbak Puan dengan Bu Mega juga akan amat sangat dipahami jika melandingkan Mbak Puan untuk melakukan pertarungan di Pilpres mendatang. Tidak ada waktu lagi, ya kan? Karena kalau usia sekarang 49 dan berikutnya 51, berarti besar kemungkinan presiden yang terpilih nanti itu setidaknya 5 tahun. Berarti kalau Mbak Puan 51 di 2024, berarti plus 5, ya itu kurang lebih mungkin 55, ya kan? 55. Kemudian kalau pertarungannya di 2029 nanti, ya berarti usianya akan semakin bertambah. Jadi pilihannya buat Mbak Puan dan Bu Megawati dan PDIP adalah memajukan sekarang juga Mbak Puan sebagai, nah ini sebagainya ini yang perlu dikalkulasi. Apabila dengan popularitas dan elektabilitas seperti itu menjadi nomor 1, apakah akan memberikan peluang kemenangan yang lebih besar, gitu. Taruhlah wakilnya ya dengan siapapun gitu, tapi tidak mungkin dengan Ganjar karena berada dalam satu perahu yang sama, yaitu perahu PDI Perjuangan. Mungkin dengan yang lain, tetapi yang lebih memungkinkan itu sebenarnya Mbak Puan menjadi wapres, akan menjadi efeknya itu akan menjadi lebih kuat karena PDIP di beberapa wilayah itu memiliki basis yang cukup lumayan kuat. Nah, apabila tidak menjadi capres Mbak Puan, maka opsi berikutnya adalah menjadi cawapres. Pertanyaannya adalah menjadi cawapres siapa? Apabila yang akan muncul adalah 3 figur Ganjar, Prabowo, dan Anies, maka tidak mungkin Mbak Puan itu bergabung ke Ganjar. Ya, resiko kekalahannya jauh lebih besar.
gitu. Karena itu tadi warnanya sama gitu. Tapi yang paling memungkinkan Mbak Puan itu adalah bergabung dengan Mas Prabowo dan Mas Anies sebagai wapres. Karena itu value Mbak Puan di kedua figur ini akan menjadi lebih kuat dan diperlukan serta memiliki efek elektoral dan saling melengkapi. Gitu. Jadi faktor Mbak Puan disertai atau dikombinasi dengan faktor PDI Perjuangan dan Ibu Megawati Soekarno Putri itu nggak bisa diremehkan. Tetapi sekarang itu Mbak Puan itu dikepung oleh, ya patut diduga itu para simpatisan dan pendukung Ganjar serta tokoh-tokoh di belakang Ganjar. Jadi bujukan dan rayuan serta tekanannya itu berbagai macam. Jadi agar supaya Mbak Puan tidak maju, PDIP tidak mendorong Mbak Puan, Ibu Ketua Umum itu tidak mencalonkan Puan, tapi kemudian mencalonkan Ganjar, itu caranya itu dari mulai pujian, hinaan, sampai tekanan, sampai pelaporan. Ya kan, terakhir ini ada pelaporan ke KPK tentang Mbak Puan. Ya memang belum ada buktinya, tetapi itu adalah tanda pertarungan di internal PDIP untuk memperebutkan perahu PDIP itu semakin keras. Ya kan, pujian itu misalkan dengan cara begini, Mbak Puan akan jauh lebih baik menjadi ketua umum PDIP menggantikan Ibu Megawati, dan itu tanda apabila PDIP mencalonkan Ganjar, itu berarti Mbak Puan tuh pemimpin yang bijaksana gitu. Kemudian legowo. Nah, itu yang pujian. Kalau yang lebih soft, saya kira PDIP, Bu Mega dan Mbak Puan akan realistis. Ya kan? Maksudnya realistis itu calonin aja Ganjar gitu kan. Jangan Mbak Puan, tetapi dengan mencalonkan Ganjar, kira-kira peluang kemenangan PDIP itu hat-trick itu akan jauh lebih berpeluang. Jadi rasional sajalah PDIP, Ibu Mega pasti realistis, Mbak Puan pasti realistis. Maksudnya realistis itu udahlah dukung Ganjar aja gitu. Nah, kemudian juga patut diduga ya penyebaran dua video yang saya sebutkan di atas. Ya kan? Kemudian juga mungkin dengan cara bujukan. Bujukan itu dalam tanda petik ada pertukaran, ya. Ya, bahasa terangnya ada transaksi agar supaya Bu Mega tidak mencalonkan Mbak Puan, maka Bu Mega dan Mbak Puan itu dibujuk dengan cara apa? Memberikan kompensasi dalam berbagai bentuk gitu. Entah itu mungkin jabatan, entah itu mungkin janji, ya kan, entah mungkin ya bisa jadi mungkin logistik pemilu, pengamanan wilayah, nanti jaminan Mbak Puan tidak akan diganggu selama memimpin di PDIP. Nah, itu bujukan. Jadi upaya-upaya itu ujungnya adalah gimana caranya Ibu Ketua Umum dan Mbak Puan ya berada dalam kesepakatan yang sama, tidak mencalonkan Mbak Puan dari PDIP, tapi Mas Ganjar. Tetapi lagi-lagi yang perlu kita lihat adalah kalau bukan sekarang mempertarungkan Mbak Puan, PDIP dan Bu Mega, itu mau kapan lagi? Gitu. Karena dari sisi usia, dari sisi pengalaman, dari sisi peluang, itu memang akan sangat menjanjikan dengan opsi tadi. Jika tidak mungkin menjadi capres, maka menjadi cawapres dari kedua figur, entah itu Mas Prabowo, entah itu Mas Anies.
Dan dua figur ini sebenarnya kemungkinan besar timnya itu sudah sama-sama dulu di awal-awal itu sudah sama-sama mendekati dan mencoba meyakinkan Mbak Puan gitu. Sementara ya kan Ganjar sendiri walaupun bahasanya itu adalah tegak lurus dan bersikap taat kepada ketua umum, dalam politik jangan terlalu berpegang kepada ucapan. Lihat tindakannya, karena relawannya terus bergerak, ya kan, pencitraannya terus bergerak, sosmednya terus bergerak. Artinya Mas Ganjar, dan ini sesuatu yang wajar, terus berusaha untuk mempengaruhi PDIP dan Mbak Puan juga Ibu Ketua Umum agar mencalonkan dia. Jadi ini adalah pertarungan untuk Mbak Puan, dan sebaiknya Mbak Puan dan Ibu Mega Ketua Umum juga bersikap lebih mungkin lebih clear, lebih loud untuk menjaga perahu PDIP dari tekanan-tekanan yang lebih besar, walaupun sebenarnya Ibu Megawati itu ya sudah terlatih dengan tekanan gitu. Nah, Ganjar sendiri dan mungkin Pak Jokowi itu nanti akan kita bahas bagaimana dilema mereka menghadapi apabila maju dengan KIB tapi tanpa PDIP. Dugaan saya ya kan, dan prediksi saya itu akan agak seperti sambal tanpa garam atau sambal tanpa cabai, ya bukan sambal gitu. Jadi makanya upaya habis-habisan dilakukan oleh berbagai pihak untuk membangun persepsi dan menekan tadi, mengepung PDIP, Ibu Mega dan Mbak Puan agar tahta pertarungannya diserahkan kepada Ganjar. Kira-kira demikian. Kawan baik, kita akan lihat perkembangan berikutnya dari PDIP, tapi sekali lagi kalau bukan sekarang, mau kapan lagi Mbak Puan Maharani maju. Jadi jangan pernah meremehkan sikap, tindakan, dan pergerakan dari Ibu Mega, PDIP, dan Mbak Puan. Kalau Ibu Mega, PDIP, dan Mbak Puan ini menyatu dan mendorong Mbak Puan maju, ya saya kira itu yang akan menarik. Gitu. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Nur Iswan Channel.